Oke, selamat malam semuanya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan bahas lagi. Kita masuk ke hukum pertama termodinamika ya, tapi masih ke dasar. Jadi yang akan kita bahas malam ini adalah energi kinetik, energi potensial, dan gravitasi. Oke, saya langsung sharing ya untuk Jamboardnya, untuk presentasinya. Baik, jadi di sini karena kita di termodinamika 1, yang kita bahas adalah hukum pertama termodinamika ya.
hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa dimusnahkan. Ya. Jadi dia hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Jadi tidak pernah akan ada alat sejauh ini yang bisa menciptakan energi. Kalau misalkan ada yang percaya konsep free energy atau energi bebas atau energi gratis ya, jadi energi itu bisa diciptakan begitu saja dan tak terbatas setelah diciptakan, itu tidak mungkin. Tidak ada. Kenapa? Karena ada di state, di hukum pertama termodinamika. Energi itu tidak bisa diciptakan. Kita tidak bisa menciptakan energi. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengubah bentuknya. Contoh, misalkan saya punya minyak bumi, kemudian atau minyak tanah deh, saya punya minyak tanah. Bentuknya adalah energi kimia. Yang bisa saya lakukan bukan menciptakan bentuk energi baru selain energi kimia, tidak. Tapi yang bisa saya lakukan adalah mengubah bentuk. Dari energi kimia ini saya bakar sehingga menghasilkan panas menjadi energi panas. Yang kita sebut dengan heat atau calor. Itu yang bisa saya lakukan. Hanya bisa mengubah bentuknya saja. Setelah misalkan ya, jadi setelah energi kimianya habis, jadi setelah minyak tanah ini habis, apa yang akan terjadi? Dia akan berubah menjadi panas. Setelah berubah menjadi panas, energi panas, kemudian lari kemana panasnya? Dia tidak hilang ya. Jadi panas yang kita hasilkan dari pembakaran itu tadi, minyak bumi yang kita bakar, itu tidak hilang. Larinya kemana? Ke environment, ke lingkungan. Kita udah state, udah nyatakan di pertemuan kemarin, ada namanya sistem, ada namanya boundary, ada namanya environment atau lingkungan. Itu yang kita lakukan, kita state. Jadi setelah kita membakar sesuatu, energinya tidak hilang. Dia berpindah tempat saja. Kemana? Kalau kita tidak bisa mendeteksi lagi, dia lari ke lingkungan. Kemana lingkungannya? Atmosfer kita. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau sudah dengar kayak gini, tolong hati-hati. Nanti kalau misalkan lihat di YouTube, ada tayangan atau ada video orang bikin. Iya, kenapa? Banyak. Bang, Winner Junction kan? Winner Junction kan? Winner Junction. Oke ya. Jadi nanti kalau sudah belajar ini ya, hukum pertama tentang termodinamika atau disebut juga hukum kekekalan energi atau disebut juga dengan hukum konservasi energi. Jangan sampai nanti terkecoh kalau lihat tayangan di YouTube, oh ada device, ada peralatan di mana kita bisa menciptakan energi baru yang tidak terbatas. Tanpa apapun tiba-tiba energi itu ada gitu aja. Jadi misalkan alat ini diklaim bisa menghasilkan energi listrik secara gratis dan terus-menerus tanpa batas. Nggak ada ngapa-ngapain, kita cuma pakai alat itu bisa menghasilkan energi listrik yang tidak terbatas. Itu kita harus curiga, karena itu tidak mungkin terjadi ya. Kalau dari prinsip pertama, hukum termodinamika, itu tidak bisa terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya mengubah bentuk energinya. Jadi istilah free energy, energi bebas, energi gratis yang unlimited, itu nggak ada. Bahkan energi radiasi dari matahari pun itu ada batasnya. Meskipun dia batasnya masih lama ya, kalau dihitung oleh saintis, oleh ilmuwan itu masih jutaan tahun lagi. Tapi dia ada batasnya. Suatu saat energi itu akan habis. Kalau energi itu habis, kalau lari ke fisika kuantum, yang akan terjadi adalah bintang itu collide ya. Jadi collide itu dia runtuh hingga tersisa partikel inti. Kemudian kalau partikel intinya terlalu besar, terlalu dense, terlalu padat, terlalu berat, maka dia akan menjadi black holes. Kalau udah black holes, tidak ada lagi benda apapun yang kalau masuk ke situ dia bisa keluar, itu nggak bisa. Bahkan cahaya pun tidak bisa keluar dari black holes. Itu udah terlalu jauh ya larinya ke fisika kuantum nanti.
Tapi itu konsepnya ya. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa berubah bentuk. Oke, sekarang saya lanjut ke slide kedua. Dalam termodinamika sendiri, jadi termodinamika ini cabang dari engineering dan fisika ya, tapi tidak murni fisika. Kalau murni fisika nanti kita bisa lari ke quantum physics untuk teorema yang terbaru. Tidak murni juga di engineering, jadi dia kombinasi antara keduanya, antara fisika dan engineering, tapi pendekatan yang praktis, pendekatan yang bisa dihitung secara aplikatif di lapangan. Dari sisi termodinamika, ada beberapa bentuk energi, fenomena energi yang kita ketahui. Yang pertama adalah energi yang bisa disimpan, kita nyatakan dalam ES. Yang kedua adalah energi yang berupa proses. Proses itu terjadinya gimana? Contoh ya, ketika ada konversi, kita mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itu biasanya dalam bentuk proses yang melibatkan panas, yang melibatkan kalor, itu namanya proses. Saya bahas dulu dari energi yang tersimpan ya, stored energi, energi yang bisa disimpan. Apa aja? Dibagi lagi dua ya, jadi charge energi, energi yang di-charge, disimpan dan di-discharge ya, jadi disimpan dan dikeluarkan. Kemudian ada lagi yang mass bound energi. Mass bound energi itu energi yang terikat dengan massa, dia ada hubungannya dengan massa. Gitu. Ini tidak terlalu kita bahas nanti di termodinamika, cuman ini saya menjelaskan aja ya. Jadi ada namanya mass bound energy dan ada namanya charge energy. Tapi ini tidak terlalu kita bahas di termodinamik. Kemudian dari keduanya itu turunannya adalah energi internal dan energi eksternal. Ini energi internal itu akan kita bahas nanti. Energi internal itu adalah energi yang terkandung dalam sistem. Kalau kita punya sistem, misalkan saya punya kulkas, dia akan mempunyai energi internal. Salah satu parameternya adalah energi internal. Energi eksternal adalah energi yang berada di luar sistem. Gitu ya. Ini nanti akan kita bahas. Energi internal akan masuk ke kuliah termodinamik. Yang paling kita bahas itu adalah proses energi. Apa aja itu? Proses energi berarti sesuatu yang melibatkan panas, melibatkan kalor, berarti dia ada usaha, ada panas itu sendiri, jadi heat, ada work, ya, atau saya sebut dengan panas atau kalor, dan satu lagi adalah radiasi. Gitu ya. Radiasi ini nanti akan terikat lagi dengan bentuk yang lain, bentuk energi yang lain, ada namanya konduksi dan ada namanya konveksi. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang akan paling kita bahas selama kuliah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Oke. Bentar ya, saya mau cek. Ini sudah saya record apa belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau gitu saya lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, untuk energi yang tersimpan, kalau tadi kita lihat itu ada namanya mass bound energy dan ada namanya charge energy. Kalau di termodinamika dijabarkan lagi yang akan kita bahas untuk minggu ini, ada namanya potensial energi atau energi potensial, ada energi kinetik dan energi internal. Ini akan kita bahas ya. Jadi ini yang saya sebutkan ini akan dibahas dalam kuliah ini. Energi potensial itu apa? Ada yang tahu? Energi potensial itu apa? Masih ingat? Energi potensial ada yang tahu nggak rumusnya apa? Dari rumus aja dulu deh. Massa kali M kali G kali H, Bu. Energi yang bergerak dikarenakan adanya gravitasi, Bu. Oke. Benar ya, rumusnya itu MGH. Kasarannya nanti saya jelaskan ya dari struktur fisika gimana sih cara menghitung energi potensial. Dia tergantung pada gravitasi ya. Kenapa?
Karena energi potensial itu terjadi paling maksimum ketika benda itu bergerak atau diam. Energi potensial terjadi paling maksimum ketika benda itu diam atau bergerak. Bergerak. Ayo, bergerak atau diam? Diam. Diam ya, benar. Ketika dia diam. Jadi kalau sudah bergerak, itu kita sebut dia dengan energi kinetik. Sebenarnya ada juga energi gravitasinya. Jadi ketika dia benda itu bergerak, kalau dia belum selesai bergeraknya, dia masih punya juga energi potensial. Tapi yang akan lebih besar dan akan lebih terukur itu adalah energi kinetiknya. Ini kenapa terkait dengan gravitasi? Karena dia punya jarak tertentu dengan bumi. Ketika dia punya ketinggian tertentu terhadap bumi, berarti dia punya gravitasi. Ketika dia punya gravitasi, berarti dia punya energi potensial. Intinya itu ya. Dan dia akan berada dalam jumlah terbesar ketika dia mengalami ketinggian tertentu dari permukaan bumi, tapi dia dalam kondisi diam, belum jatuh. Ketika dia mulai jatuh, energi kinetiknya nambah. Energi potensialnya turun. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Konsepnya dulu. Oke ya. Kalau energi internal, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, nanti ada bahasannya untuk energi internal. Tapi konsep dasarnya adalah energi yang terkandung dalam sebuah sistem. Itu energi internal. Kalau di sini dijabarkan dalam microscopic form, jadi dalam bentuk mikroskopik, kita tidak bisa melihat. Semua bentuk energi kita tidak bisa melihat, tapi yang bisa kita lihat adalah efeknya. Misalkan efek dari radiasi, oh kita merasakan hangat loh, kita merasakan panas loh, itu yang bisa kita lihat efeknya. Tapi energi sendiri itu tidak bisa kita amati, kita tidak bisa melihat, oh kamu energi ya, oh kamu bukan energi, gitu kita nggak bisa lihat. Yang bisa kita lakukan adalah menganalisis dan menghitung. Oke, saya lanjut ya. Baik, di sini kita masuk ke energi kinetik. Energi kinetik terjadi ketika ada pergerakan. Bagaimana kita bisa mensimulasikannya? Jadi kita simulasikan dalam kurva ya. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kemudian kita melemparkan sebuah benda. Jadi ketika kita melemparkan sebuah benda itu akan jatuh kembali. Tidak tegak lurus atau tidak jatuh langsung gitu ya. Ketika kita melemparkan dari ketinggian tertentu seperti ini, yang akan terjadi kurvanya adalah parabolik ya. Jadi parabolic curve itu seperti apa? Gini. Dia tidak lurus kayak gini, enggak. Yang akan terjadi dia melempar itu dalam kondisi parabolic curve. Disinilah energi kinetik kita hitung. Jadi ketika kita punya sebuah benda di sini, dia akan mengalami apa? Mengalami gaya. Kenapa dia bisa terjadi gaya? Bingung nggak sampai sini? Kenapa sih kok bisa ada energi kinetik gitu ya? Energi kinetik itu kan terjadi karena ada pergerakan. Ketika dia bergerak bendanya, dia mengalami energi kinetik. Kenapa bisa terjadi? Jadi lihat ya ini ya. Kita melemparkannya dalam jarak tertentu. Dari kondisi 0, awal melempar ya, ke posisi S. Jadi ini dari kondisi 0 ke posisi S. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Benda ini belum tentu berhenti di sini aja. Dia akan kembali berhenti lagi. Dia akan kembali berjalan lagi sebelum dia berhenti. Dalam gerakan parabola. Kemudian yang akan terjadi, jadi ketika kita melemparkan sebuah benda dengan jarak tertentu, akan ada perubahan jarak. Betul ya? Ada perubahan jarak. Betul? Dari posisi 0 ke S. Ada perubahan jarak. Setuju? Setuju, Bu. Ya, kalau setuju. Sekarang, kalau dihitung terhadap waktu, perubahan jarak terhadap perubahan waktu itu namanya apa? Kecepatan, Bu. Ya, betul. Jadi yang akan terjadi di sini adalah kecepatan. Saya tanya sekarang, kalau misalkan waktunya terus berubah, bagaimana dengan kecepatannya? Apakah dia konstan? Kalau gerakannya parabola seperti ini, apakah dia konstan? Berubah juga. Berubah juga ya. Ketika jadi dia mengalami perubahan kecepatan dengan waktu yang terus berubah, berarti dia akan mengalami apa selanjutnya?
percepatan. Percepatan, Bu. Ya, Percepatan. betul ya. Dia akan mengalami percepatan. Oleh karena itu, ketika dia mengalami percepatan, disitulah kita bisa menyimpulkan ada gaya yang terjadi. Kenapa kita bisa menyimpulkan ada gaya yang terjadi? Masih ingat ya rumusnya? F sama dengan M dikalikan dengan A. Atau kalau terkait dengan bumi akan diganti dengan F sama dengan M dikalikan G atau gravitasi ya. Jadi, ketika ada perubahan kecepatan terhadap waktu, di situ terjadi akselerasi. Sementara benda ini juga mempunyai massa. Betul? Kita melempar sesuatu ada massanya. Betul, Bu. Ya, betul ya. Otomatis kita akan mengalami gaya di situ. Karena F sama dengan M dikali A. Dia sudah punya massa, dia sudah punya perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Berarti dia punya gaya. Kita sebut di sini gayanya sebagai Fs. Yang kita lihat adalah Fs-nya. Ingat, gaya ada banyak bentuknya. Ada gaya yang sejajar dengan garis N-nya. Jadi tegak lurus ya, siku-siku dengan bidang benda. Jadi kalau saya punya benda seperti ini, maka dia punya N, Fn, gaya yang tegak lurus dengan si benda. Tapi bukan gaya ini yang kita cari. Kalau mungkin dulu waktu SMA belajar gaya, kita juga menghitung Fn. Tapi kalau untuk mencari energi kinetik, kita tidak melihat ini. Tapi yang kita lihat adalah gaya yang terjadi karena perubahan kecepatan terhadap waktunya. Gitu ya, berarti yang kita lihat adalah si Fs. Di sini adalah Fn terhadap bidang natural, tegak lurus, 90 derajat terhadap benda ya, benar ya, tegak lurus. Kemudian, kalau kita tarik lagi garisnya, jadi seolah-olah ini segitiga, saya contohkan ya, seandainya ini adalah Fs dan ini adalah Fn, maka garis tengah, sisi miringnya itu kita sebut sebagai Fr atau resultan gaya. Jadi gaya total itu dari sisi miring, sisi yang terpanjang. Masih ingat hukum Pythagoras ya? Sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Kalau di gaya itu disebut sebagai resultan gaya atau FR. Tapi ini kita tidak bahas. Kita tidak bahas yang ini, kita tidak bahas yang ini. Yang kita bahas hanyalah gaya yang bergantung pada perubahan kecepatan terhadap waktunya untuk mencari energi kinetik. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke ya. Baik. Sekarang kita masuk lagi ke rumusnya ya. Kita tahu bahwa gaya adalah Fs adalah massa dikalikan dengan akselerasinya. Kita tahu bahwa akselerasi adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. dv per dt. Ya, setuju ya? Sekarang, saya ingin mengotak-atik rumus ini. Maka saya kalikan dengan ds. ds itu perubahan jarak ya, berarti. Kalau di atas saya karena kan rumusnya gini ya, Fs sama dengan M dikalikan A sama dengan massa dikalikan perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Kemudian saya ingin mengotak-atik rumusnya, jadi saya kalikan 1, bisa ya? Tetap sama ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini saya masukkan konstanta ds per ds, karena ds dibagi ds, variabel, bukan konstanta. Jadi di sini saya masukkan ds per ds. Karena ds, perubahan jarak dibagi perubahan jarak hasilnya 1 ya. Ini dibagi ini sama ya, jadi hasilnya 1. Ini sama. Setara maksudnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik, kemudian saya pisahkan. Jadi di sini saya gabungkan kayak gini nih. M, dv, ds-nya saya pindah ke sini. Jadi dv per ds dikalikan ds per dt. Ini sama ya? Sama, ds-nya atas bawah tetap. Sama ya? Sama, Bu. Sama. Nah sekarang, ds per dt itu apa? Perubahan jarak. Perubahan jarak. Perubahan waktu itu apa? Namanya? V. V ya, betul. Jadi, kita bisa simpulkan ini. M dikalikan dv per ds dikalikan ds per dt. ds per dt-nya ini sama dengan V. Betul ya? Tidak kelihatan. Jadi, ini sama dengan V. V
Sehingga saya bisa menulis rumusnya Fs sama dengan M dikalikan V dikalikan dV per ds. Setuju? Setuju ya? Karena ini ds per dt itu sama dengan V, kecepatan. Kenapa saya mengotak-atik kayak gini? Karena saya mau bikin integralnya. Kalau saya bikin integral, itu kita harus menemukan yang sama. Contoh, X dx, Y dy. Itu harus ada yang kayak gini. Jadi kalau sama-sama ini ada V, berarti harus ada dv. Kalau V dt kita tidak bisa mengintegralkan. Bisa, tapi tidak keluar hasilnya yang seperti kita inginkan. Gitu. Di sini kan kita mencari rumus. Oleh karena itu, ini kita sudah dapat ya. Jadi kita punya V dv. Berarti ds-nya ini ganggu nih. Karena bukan punyanya si V nih. Saya pindah ke sini. Saya pindah ke F. Jadi saya punya di sini F dikalikan ds sama dengan M V dv. Bu, bagaimana dengan masanya? Massa itu konstan ya. Jadi konstanta ada angkanya. Berarti kalau saya integralkan, massa itu bisa saya keluarkan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Jadi di sini, oke. Jadi di sini F dikalikan dengan ds sama dengan MV dv. Kemudian saya integralkan. Kalau saya integralkan sebelah kanan, berarti yang sebelah kiri juga saya integralkan. Nggak boleh salah satu, salah nanti ya. Jadi kalau diintegralkan, kalau kita mau integralin, dua-duanya harus diintegralkan, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Berarti saya integralkan adalah M V dv integral, yang sisi kiri F ds integral. Ya. Terus kemudian jaraknya dari mana ke mana? Dari posisi ini. Jadi ini kan dv. Berarti batasnya adalah dari V1 ke V2. Kalau di sini ds, berarti batasnya adalah dari S1 ke S2. Kalau saya punya X dx, saya integralkan, berarti batasnya adalah dari X1 ke X2. Kalau saya punya A, D, Y gitu ya, gimana? Ya kalau saya integralkan berarti dari Y1 ke Y2. Masih ingat integral semester kemarin? Integral ini gampang ya, menyenangkan. Kalau matematika itu saya paling suka itu sama integral. Karena kita nggak perlu mikir sih. Kecuali kalau integral yang hubungannya sama sin cos ya. Kalau sin cos itu ada rumus-rumusnya, itu baru harus mulai mengingat. Tapi kalau integral sederhana seperti ini menyenangkan. Jadi kita mencari persamaan yang paling sederhana gitu ya. Jadi tolong kalau matematika jangan dibikin rumit di kepala. Karena apa? Matematika itu digunakan untuk memudahkan kehidupan kita, bukan mempersulit gitu ya. Jadi yang harusnya kombinasi huruf yang panjang, kalimat yang panjang, ketika dalam matematika kita lambangkan aja nih pakai simbol. Oke, integral gitu ya. Kalau kita jabarkan dalam rumus yang panjang, integral itu kalau dalam kalimat ya, 1 ditambah 1,001 ditambah 1,02 sampai tak terhingga. Jadi dia itu penjumlahan berulang, semua titik dia jumlahkan. Itu intinya integral. Oleh karena itu kalau kita bikin fungsi integral, ini lebih gampang. Kita nggak perlu lagi ngitung dari 1 ditambah 1,01 dan seterusnya, tapi kita cuma perlu menghitung jaraknya aja. Kalau di sini kita hitung jaraknya dari V1 ke V2. Kemudian saya bahas lagi ya, massa itu konstan, dia berupa angka. Kalau dia berupa angka dan dia tidak terikat dengan VDV, bisa kita keluarkan. Tidak perlu kita integralkan. Berarti yang tersisa di dalam integral hanyalah VDV. Di sini juga sama. FDS. F itu bukan punya si DS, kecuali kalau ada tulisannya SDS. Nah, ini terikat nih, SDS. Harus saya integralkan. Tapi di sini F. F itu juga gaya. Gaya itu ada nilainya, konstan. Berarti saya juga keluarkan si F-nya. Sampai sini bisa dipahami? Untuk yang ini? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Kemudian, kalau sekarang sisanya adalah integral VDV, sorry ya. Kalau saya integralkan gimana jadinya? Jadi kalau V itu diintegralkan, integral VDV,
Kalau diintegralkan jadinya adalah, masih ingat? Pangkatnya 1 tambah 1, Bu. Ya, terus habis itu, ini kan 1 Penyebut. ya. Iya, Bu. Berarti V, Penyebutnya 1 tambah 1. ini ya, 1, Dan 2 lagi, 1 plus 1 tambah 1. ya. Jadi kalau ini pangkatnya 1, berarti di sini jadi pangkatnya 2 ditambah 1. Kalau pangkatnya 2 gimana? Berarti 2 ditambah 1. Tetapi dibagi lagi dengan ini ditambah 1. 2 tambah 1. Ya betul. 1 plus 1, bukan 2 plus 1 ya. Berarti setengah V kuadrat. Kalau integralnya seperti ini namanya integral terbuka. Dia nggak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya harus kita tambahkan plus C, plus konstanta. Tapi karena ini integral tertutup, tidak kita tambahkan konstanta. Berarti tinggal setengah V kuadrat saja. V kuadratnya dari mana? Dari V1 ke V2. Oke? Oke ya? Oke, Bu. Oke, Nah, Bu. sekarang kalau kita tulis V kuadrat, batasnya dari V1 ke V2, itu artinya bukan V1 dikurangi V2, sebaliknya ya. V yang atas, jadi yang atas dikurangi yang bawah. Karena ini V kuadrat, berarti V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Jadi rumusnya jadi setengah dikalikan massa dikalikan V kuadrat. V apa? V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Inilah rumus energi kinetik yang kita tahu. Rumus energi kinetik yang kita tahu adalah setengah mv kuadrat, gitu ya. Ini rumus energi kinetik yang kita tahu. Dari mana rumus ini diperoleh? Dari pengamatan. Kemudian kita turunkan persamaan matematiknya. Dan itu persamaan matematiknya nggak susah. Sederhana. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya ke energi potensial yang tadi kita bahas. Baik, kita tahu ya kalau energi potensial tadi rumusnya adalah M kali G kali kali H. H. Oke. Jadi, energi potensial terjadi ketika kita memiliki ketinggian tertentu terhadap bumi ya. Karena apa? Karena kita punya gravitasi. Ini yang kita sebut dengan energi potensial, ada di sini. Tetapi ingat ya, ketika kita punya suatu benda, dia punya gaya tarik-menarik. Ada gaya ke bawah, berarti ada gaya yang melawan ke atas. Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju ya? Ketika gaya yang melawan ke atas lebih besar dari energi potensial, maka di situ akan terjadi energi kinetik. Betul ya? Jadi benda itu akan bergerak. Ketika ini lebih besar melawan energi potensialnya benda itu akan mulai bergerak ya, bergerak jatuh. Kenapa? Karena energi yang melawan si gravitasi ini, energi potensial ini lebih besar. Kalau misalkan energinya seimbang, dia tidak bergerak bendanya. Atau ketika energi potensialnya lebih besar, dia juga tidak bergerak. Tetapi ketika energi yang melawan energi potensial lebih besar, dia akan bergerak. Dan selisih ini dinamakan dengan energi kinetik. Energi kinetik tadi ya, terjadi ketika ada pergerakan. Bagaimana bisa terjadi pergerakan? Oh, energi potensialnya lebih kecil daripada energi yang melawan si energi potensial. Di sini kita simbolkan dengan R. Oke? Makanya ketemu rumus ini. Nah, ini ya. Jadi ketemu rumus ini nih. Jadi energi kinetik, benda itu bisa bergerak ketika ada perubahan. Jadi energi potensialnya lebih kecil daripada energi yang melawan si energi potensial. Gitu. Ini R, energi yang melawan si energi potensial. Dan ini kita tampilkan dalam integral ya. Yang kita amati adalah ini. Jadi kita punya massa dikalikan gravitasi terhadap perubahan jarak ya, perubahan ketinggian. Jadi ada perubahan ketinggian. Pertama misalkan dia di titik sini, kemudian kedua di titik ini. Ada perubahan ketinggian.
Ketika ada perubahan ketinggian, itu kita sebut sebagai perubahan energi potensial. Makanya kita sebut dia dengan DZ atau DH bisa juga ya. Berarti kita bisa tulis MGH. Hanya dari mana? Dari H1 ke H2. Kalau kita integralkan, MG-nya tetap ya. Jadi di sini MG-nya tetap, nilainya sudah tetap kan, masanya tetap, gravitasinya tetap. Oh, berarti bisa saya tulis MG dikalikan integral perubahan si ketinggian. Dari mana? Dari H1 ke H2. Oh, berarti kalau perubahan ketinggian ini kan berarti gini ya. Kalau saya sebutkan DH itu akan sama dengan 1 dikalikan DH. Integral dari 1 dikalikan DH atau 1 dikalikan DX atau 1 dikalikan DY itu akan sama dengan si perubahan itu sendiri. Jadi kalau saya sebutkan integral dari DH itu akan sama dengan H plus C kalau ini open integral ya, integral terbuka. Atau kalau saya punya jarak dari H1 ke H2 itu akan sama dengan H. Dari mana? Dari H1 ke H2. Ini hasilnya integralnya. Berarti di sini, oh berarti rumusnya energi potensial itu akan sama dengan massa dikalikan gravitasi, kemudian integral dari perubahan ketinggian berarti H. H mana? Dari H1 ke H2. Oh berarti EP atau energi potensial akan sama dengan M dikalikan G dikalikan H berapa? H2 kurang H1, Bu. Ya, betul ya. H2 dikurangi dengan H1. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga nggak ngantuk ya. Kalau nggak ada, kita kerjakan soal ya. Jadi tolong dikerjakan, ini ada soal. Bentar aja coba dikerjakan, saya juga belum ngitung. Sebuah sistem mempunyai massa 1 kg ya. Massanya 1 kg. Kemudian kecepatannya naik dari berapa? 15 meter per second to 30 meter per second. Jadi kecepatannya ada 15 meter per second dan 30 meter per second. Sementara ketinggiannya turun sebesar 10 meter di lokasi di mana gravitasinya adalah 9,7 meter per second kuadrat. Jadi gravitasinya adalah 9,7 meter per second kuadrat. Diminta untuk menghitung energi kinetik dan energi potensial. Coba dikerjakan ya, saya juga mau coba ngerjain. 5 menit ya, cukup ya. Rumusnya kan gampang.
Energi kinetiknya, Bu, 337,5 Joule, Bu. Ya, terus kemudian energi potensialnya Potensialnya 97 meter per sekon kuadrat, Bu. ada jawaban lain? Potensialnya, Bu, cari H2 lagi, Bu. Ya, bentar ya, saya bahas dulu ini. Baik, untuk mencari energi kinetik, betul ya, rumusnya gampang. Jadi setengah dikalikan massa dikalikan V kuadrat. V kuadratnya apa? V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. V2-nya 30 meter per second, kita kuadratkan. V1-nya 15 meter per second, kita kuadratkan. Gitu aja ya, jadi 900 dikurangi 225, 675, dibagi 2, 337,5 Joule ya. Kemudian untuk energi potensial, tolong diingat ya ini. Jadi energi potensial rumusnya apa? Massa dikalikan gravitasi dikalikan H2 dikurangi H1. Ini ya, MGH. Ini rumusnya energi potensial. Sekarang coba dilihat. Baik ya, ada suara musik ini siapa ini? Coba di-mute dulu. Oke. Jadi kita punya sebuah benda, dia turun sebesar berapa? 10 meter. Turun sebesar 10 meter. Ya. Berarti perubahan ketinggiannya negatif atau positif? Negatif, Bu. Negatif ya. Berarti 0 dikurangi 10 meter. Berarti 1 dikalikan 9,7 dikalikan 0 dikurangi 10 meter. Gini ya. Benar, Bu. Berarti hasilnya adalah 97 Joule. Negatif. Negatif. Karena apa? Karena dia decrease, dia turun, bukan naik ya, decrease, turun. Dan dilihat ketinggian akhirnya berapa, ketinggian awalnya berapa gitu ya. Dari 10 dia turun ke 0 gitu ya. Berarti 0 dikurangin 10. Sampai sini bisa dipahami? Hati-hati ya dengan tangan tanda negatif ya. Hati-hati. Baik. Ada satu slide lagi, saya jelaskan sebentar. Ini tentang gravitasi ya. Sebetulnya gravitasi tidak terlalu dibahas untuk termodinamika, nanti kelanjutan itu tidak terlalu dibahas, tapi ini dasar. Kenapa kita bisa belajar termodinamika? Salah satunya karena Newton. Yang kita pelajari di sini adalah Newtonian Law, jadi hukum Newton. Berarti kita larinya ke gravitasi. Ini dasarnya dari gravitasi. Tapi kalau sekarang, jadi kalau misalkan belajar lebih lanjut, sebetulnya di dunia fisika modern ya, di fisika kuantum itu tidak lagi menggunakan Newtonian Law, tapi yang dipakai adalah teorema Einstein. Bukan lagi teorema Einstein, kemudian yang dipakai lagi adalah punyanya si Stephen Hawking. Gitu ya. Jadi evolusinya ke sana. Tapi yang saya bahas di sini dari sisi Newtonian ya, sisi dasar dari sisinya Newton. Tidak nanti saya jelaskan sedikit aja soal yang Einstein dan kawan-kawannya, tapi tidak terlalu detail ke sana karena nanti jadi bingung.
Kita bahas dari konsep dasar ya, dari konsep engineering. Apa itu sih gravitasi? Ada yang tahu gravitasi itu apa? Kayak tarik bumi, Bu. Oke. Apakah bumi saja? Seluruh planet ada, Bu. Seluruh planet. Bagaimana dengan alam semesta? Mempunyai gravitasi juga, Bu. Oke. Jadi semua benda yang punya massa itu punya gravitasi. Termasuk kita. Tanpa kita sadari, sebetulnya jadi gaya gravitasi itu adalah attraction, ketertarikan, saling ketertarikan antara dua benda yang punya massa. Kita dengan bumi, kita juga punya gravitasi. Bumi juga punya gravitasi. Tetapi bumi tidak terlalu merasakan efek gravitasi dari kita, karena kita jauh lebih ringan daripada bumi. Sehingga yang terjadi adalah kalau kita sama bumi, maka seolah-olah bumi yang menarik kita. Tapi kita tidak menarik bumi. Padahal sebenarnya kita juga menarik bumi dalam proporsi yang kecil. Jadi bumi tertarik ke kita, kita juga tertarik ke bumi. Tapi karena masanya bumi jauh lebih besar daripada massa kita, jadi kita tidak merasakan kalau kita menarik bumi. Yang kita rasakan adalah kita tertarik ke bumi. Semakin besar masanya, semakin besar gaya gravitasinya. Contoh matahari ya. Matahari akan memiliki gravitasi yang jauh lebih besar dari bumi. Matahari itu bintang ukuran sedang. Bagaimana dengan bintang ukuran besar, supernova misalkan? Mereka akan memiliki gaya gravitasi yang jauh lebih besar daripada bumi. Gitu ya. Kalau kita tidak bisa, seolah-olah kita tidak memberikan efek apapun ke bumi mengenai gravitasi, bagaimana dengan benda yang lain? Bisa ya. Contoh yang paling dekat itu bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi 1/6 dari gravitasinya bumi. Efeknya apa? Gravitasinya bulan. Pasang surut air laut, Bu. Ya betul. Kenapa bisa terjadi pasang surut air laut? Karena ada energi tarikan dari bulan. Ya betul ya. Jadi bulan menarik. Jadi bumi menarik bulan, bulan juga menarik bumi. Akhirnya apa? Karena bulan gravitasinya jauh lebih besar daripada kita, meskipun masih lebih kecil dari bumi. Jadi bulan ketika dekat dengan bumi, dia akan menarik air laut ya. Jadi yang paling kelihatan kan air ya, fluida kan gampang untuk berpindah-pindah. Jadi air yang ada di bumi akan tertarik ke arah bulan sehingga menyebabkan pasang. Begitu juga sebaliknya, ketika bulan berada di posisi yang agak menjauhi bumi, maka air laut akan kelihatan surut karena volumenya banyak dan dia fluida, dia gampang bergerak ya. Jadi dia gampang kelihatan tertarik dan tidak tertarik itu gampang kelihatannya. Oleh karena itu kalau pas bulan purnama itu akan terjadi pasang ya, gelombang pasang yang agak besar itu akan terjadi ketika bulan purnama. Itu posisi terdekat antara bumi, matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Kemudian bulan menarik bumi, bumi juga menarik bulan. Oleh karena itu bumi memiliki satelit ya, jadi bulan mengorbit mengelilingi bumi. Karena apa? Karena gaya gravitasi bumi. Sehingga bulan pun tertarik untuk mengelilingi bumi dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian bagaimana dengan matahari? Efeknya apa? Ketika ada gaya gravitasinya matahari, kita merasakan efeknya nggak di bumi? Terasa, Bu. Apa efeknya? Pergantian tahun. Pergantian tahun. Efeknya ya orbit ya. Jadi kita mengorbit matahari nih. Kalau kita tidak kita tidak ada attraction, jadi tidak ada ketertarikan dengan matahari, kita diam aja, kita tidak mengorbit matahari. Tapi karena gravitasi matahari jauh lebih besar daripada gravitasi kita, meskipun kita jaraknya jauh sekali dari matahari, kita masih berputar nih mengorbit mengelilingi matahari. Karena kita tertarik dengan gravitasinya si matahari, gitu ya. Efeknya itu.
adanya orbital sampai ke planet Uranus ya. Neptunus sudah Pluto sudah bukan planet lagi, udah nggak dinamakan planet karena terlalu jauh dari tata surya kita. Jadi planetnya cuma sampai Neptunus, gitu ya. Jadi sampai Neptunus pun yang jaraknya sangat jauh dari matahari, dia masih bisa mengorbit matahari dalam jangka waktu ratusan tahun ya, karena terlalu jauh. Oke, kemudian ada lagi nih saya catat famous story of Newton. Jadi cerita menarik tentang Newton. Bagaimana Newton menemukan hukum gravitasi? Masih tahu ceritanya? Gimana sih ceritanya Newton bisa menemukan hukum gravitasi? Yang buah apel itu, Bu. Ya, itu kayaknya sih kalau menurut saintis ya, itu dongeng. Yang gua hafal itu dongeng ya, tapi cerita yang bagus. Sebenarnya adalah yang terjadi, jadi kalau saintis ya, jadi ilmuwan itu mereka akan melakukan pengamatan dan observasi. Kemudian dari observasi itu mereka akan melakukan pemikiran, merumuskan teorema. Setelah itu yang akan mereka lakukan adalah melakukan perhitungan. Jadi mereka akan membuat rumus untuk membuktikan bahwa teori mereka itu benar. Itu jalurnya gitu ya. Jadi tidak mungkin ketika ada apel nih jatuh, oh berarti ada gravitasi. Enggak sesimpel itu. Jadi mereka akan melakukan observasi dulu. Kalau tertarik bagaimana saintis berpikir, mungkin bisa lihat filmnya Stephen Hawking. Ada kan, Stephen Hawking itu kan salah satu saintis yang sangat populer di dunia fisika kuantum. Kalau tertarik itu ada filmnya yang main si Eddie siapa sih namanya? Saya lupa nama aktornya yang main di Fantastic Beasts. Si Eddie itu menarik kisahnya. Jadi kalau kita biasanya mikir soal yang berat-berat males ya, tapi kalau itu dikemas dalam film itu jadi menarik gitu loh. Jadi lihat aja biografinya Stephen Hawking, meskipun lebay filmnya, agak lebay sih, tapi setidaknya ada gambaran bagaimana sih cara mereka menyimpulkan kalau ada teori A, ada teori B, ada teori C yang kemudian kita pakai sebagai engineer, kemudian memakai teori itu gitu. Jadi mereka observasi dulu, kemudian menarik kesimpulan, kemudian mereka membuktikan dengan teorema matematika. Jadi mereka menurunkan equation persamaan sampai dapat, sampai udah nggak bisa terbantahkan lagi, baru mereka dipublish tuh. Biasa dipublish di jurnal atau di seminar gitu. Baik, jadi ceritanya tentang Newton, sebenarnya bagaimana cara Newton berpikir untuk menemukan gravitasi itu cukup sederhana tapi menarik ya. Dia berpikir, kenapa sih semua benda ini jatuh ke bumi? Semua benda yang ada di bumi itu jatuh ke bumi. Kemudian dia melakukan eksperimen. Eksperimennya itu gimana? Dua buah benda dengan massa yang berbeda. Dia jatuhkan dari ketinggian yang sama. Apa yang akan terjadi? Massa yang lebih berat lebih cepat sampai. Yakin? Coba silahkan sekarang lakukan eksperimen. Ada benda apa di depan kalian? Coba dijatuhkan benda yang memiliki massa yang berbeda. Jatuhkan dari titik yang sama. Apa yang akan terjadi? Gimana? Apakah kecepatannya berbeda? Sama, Bu. Kecepatannya sama ya. Dia jatuh dalam waktu yang sama. Ini Bu, depannya ya Bu. Kenapa? Gimana? Ya. Jadi dia jatuhnya itu dalam waktu yang sama, tapi impact-nya, efeknya itu berbeda. Kenapa berbeda? Oh, karena si A lebih berat. Oh, si B lebih ringan. Si A masanya lebih besar, si B masanya lebih kecil. Impact-nya itu akan berbeda, efeknya akan berbeda. Contoh misalkan, saya menjatuhkan sehelai kertas dari lantai 3.
dibandingkan dengan saya menjatuhkan Anda, saya melemparkan Anda dari lantai 3. Impact-nya bagaimana? Efeknya gimana? Jatuhnya dalam waktu yang bersamaan. Tapi impact-nya, kertas yang ringan tidak terluka, tidak tergores. Dia tetap bentuknya seperti itu. Tapi ketika saya menjatuhkan Anda dari lantai 3, mungkin Anda akan mati atau setidaknya patah tulang. Setuju ya? Setuju, Bu. Ya. Setuju, Bu. Jadi apa? Berarti, jadi intinya apa kesimpulannya? Dia jatuh, kecepatannya sama, tetapi gaya yang dialami akan berbeda. Oh, oleh karena itu dia menyimpulkan kalau F, gaya itu akan sama dengan massa dikalikan gravitasinya. Jadi sesuatu yang tidak dia ketahui tadi yang membuat benda itu jatuh, dia sebut sebagai gravitasi. Dan gaya, impact yang ditimbulkan dari gravitasi itu, semakin besar massanya, impact-nya, efeknya akan semakin besar. Itu aja konsepnya. Kemudian, semakin lama diturunkan, akhirnya diketahuilah besaran si gravitasi itu sebesar 9,807 meter per second kuadrat. Simple sebenarnya ya. Jadi dari pengamatan yang sederhana, dia menyimpulkan, oh baik berarti benda jatuh itu tergantung ini. Impact-nya nanti tergantung ini. Berarti gayanya, besar dampaknya, itu akan tergantung oleh massanya. Makanya kemudian ada massa di sini. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Bu. Oke, cara pikirnya Newton kira-kira kayak gitu. Einstein juga hampir sama. Jadi mereka berpikirnya kira-kira seperti itu. Ada problem seperti ini mereka amati dan mereka bikin teoremanya. Dan ternyata sangat berguna untuk kehidupan manusia. Mereka mungkin waktu itu tidak sadar efeknya ke dunia engineering seperti apa. Efeknya ke dunia fisika kuantum seperti apa. Mereka nggak berpikir dulu. Di tahun 1700-an, 1600-an mereka nggak berpikir kayak gini. Gitu ya. Tapi sekarang kita mengembangkan ilmu itu dan kita memanfaatkan hasilnya. Baik. Sekarang kita lanjut ke ini ya. Same time, different force in control room. Ya, itu tadi. Tadi ya maksud saya ya. Jadi waktu yang sama, gayanya berbeda. Baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Roket. Kalau kita bicara gaya gravitasi, semua benda akan tertarik jatuh ke bumi. Kenapa roket bisa bepergian ke luar angkasa? Kenapa dia bisa lepas dari bumi? Gimana? Coba dipikirkan. Kenapa roket bisa kabur dari bumi, sementara dibilang semua benda akan jatuh ke bumi? Ada dorongan, Bu. Ada aksi. Ya, ada aksi, tapi pasti ada reaksi ya. Berarti kesimpulannya apa? Roket membawa oksigen sendiri, Bu. Membawa apa? Membawa apa? Oksigen. Mungkin. Ada aksi, ada reaksi, Bu. Hukum Ya, Newton. betul. Ada aksi, ada reaksi, terus tapi gimana ceritanya kok dia bisa kabur dari bumi? Padahal kan dia harusnya jatuh ke bumi. Reaksi yang dihasilkan roket lebih besar daripada gravitasi, Bu. Ya, betul ya. Jadi, Kayaknya lebih besar. betul. Jadi dia harus memiliki sesuatu yang lebih besar untuk melawan si gravitasi. Berarti disimpulkan lagi kecepatannya harus sangat tinggi. Kalau ada yang tahu kecepatan roket berapa? Berapa dia harus memiliki kecepatan minimal agar dia bisa lepas dari bumi? Ada yang tahu berapa kecepatannya? 10.000 km, Bu. Jarak itu, 10.000 km itu jarak. 10 apa? Kecepatan ini. Kecepatan satuannya apa? Meter per second. 40.000 km per jam, Bu. 40.000 km per jam. Kita bagi dalam second ya. 40.000 dibagi 3.600. Ya benar ya. Jadi kecepatan minimum roket untuk bisa lepas dari bumi itu sekitar 11 km per second. Lebih spesifiknya lagi 11,2 km per second. Jadi ketika kecepatannya melebihi ini, bayangin ya, dalam 1 detik dia mencapai jarak 11 kilo.
Kalian naik motor 1 detik berapa meter? Melangkah berapa meter? 2 meter, Bu. 2 meter ya. 2 meter itu berarti 2 dikalikan 3.600. Berarti 7,2 km per jam. Gitu ya kecepatannya. Anggap aja segitu ya. Saya kurang tahu, kalian naik motor berapa sih? Kilometer per jam 50 biasanya kan? 50 km per jam berarti dalam 1 detik itu kira-kira mencapai jarak 13-14 km. 14 meter per detik. Itu jarak yang kalian tempuh dengan kecepatan motor rata-rata 50 km per jam. Ya, 1 detiknya 14 meter. Ini dalam 1 detik itu 11 km. Ya. Jadi gaya dorongnya sangat tinggi. Kecepatannya harus sangat tinggi. Kalau di bawah itu dia akan jatuh ke bumi. Ya, jadi roket bisa kabur dari bumi ketika dia gravitasinya sangat tinggi. Nah, ketika dia sudah bisa melawan nih gaya gravitasi, apakah dia akan jatuh ke bumi begitu saja? Tidak. Enggak ya. Jadi dia akan lepas nih. Dia udah lepas dari gravitasi bumi, di luar angkasa, hampir di luar gaya gravitasi. Kecuali kalau di planet, atau di satelit, atau di bulan, bintang. Tapi di luar itu hampir tidak ada gaya gravitasi, sehingga dia akan tetap stay di sana. Kemudian ada lagi yang menarik adalah ada namanya angular momentum. Apa itu angular momentum? Tahu mainan yoyo ya? Tahu yoyo? Atau kalau kalian punya tali lasso. Apa tali lasso itu ya? Tali lasso dilempar gini ya. Dilempar dengan kecepatan yang sama, dengan momentum yang sama, dia akan terus berputar mengelilingi ya, mengelilingi intinya. Jadi saya punya tali, saya lempar gini kayak koboi gitu. Oh ya, kayak koboi lagi mainan kuda, itu kan biasa dilempar tuh talinya tuh. Ada porosnya, ada intinya, dan di sekeliling ini adalah orbitnya. Itu yang akan terjadi pada roket ketika dia berada di sekitar bumi. Jadi dia akan berputar mengelilingi bumi dengan orbit tertentu. Kenapa? Karena dia sudah tertarik dengan gravitasi bumi, tapi dia tidak bisa masuk ke bumi lagi karena ya gravitasinya sudah di luar itu. Dia tertarik dengan bumi, tetapi tidak sekuat tarikan ketika dia ada di dalam bumi. Bisa dipahami sampai sini? Jadi dia sudah di luar atmosfer. Dia tertarik sama kayak bulannya, dia tertarik dengan bumi. Ini bumi deh ya, ini bulan. Dia tertarik dengan bumi, tapi dia tidak akan jatuh ke bumi karena dia sudah di luar atmosfernya bumi. Tetapi karena gaya gravitasinya bumi ini masih sangat besar, mempengaruhi si bulan, maka bulan akan mengelilingi bumi dalam bentuk orbit. Ini disebut dengan angular momentum. Prinsipnya sama ketika Anda melempar tali lasso itu. Atau yoyo, kalian lemparin yoyo tuh kayak gini putarannya, dia akan terus berputar, spinning around, jadi berputar dengan arah yang sama dan kecepatan yang tinggi. Kecepatannya kalau jadi sama ya, ketika satelit buatan berotasi mengelilingi bumi, dia akan bersifat sama seperti bulan mengelilingi bumi. Dia akan mengorbit mengelilingi bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatannya itu sekitar hampir 24.000 ya, 23.000 sekian kilometer per jam. Kecepatannya sangat tinggi. Sehingga apa yang terjadi kalau kita mengorbit ya, jadi kalau misalkan kita ini kan mengorbit bumi ya, mengorbit matahari ya, jadi kita kan nggak diam. Sebenarnya bumi ini kan berputar, mengorbit, mengelilingi matahari. Tapi karena kecepatan orbitalnya sangat tinggi, kita tidak merasakan, di dalam bumi kita tidak merasakan kalau bumi itu berputar. Sama kalau misalkan di sini ada astronot yang sedang mengorbit bumi, jadi di pesawat luar angkasa, di satelit buatan, mereka mengorbit mengelilingi bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, mereka tidak akan merasa kalau mereka itu berputar. Karena kecepatannya tinggi sekali. Itu yang disebut akhirnya muncul teorema Einstein, teori relativitas. Jadi kecepatan itu relatif. Kita mungkin merasa cepat, tapi orang lain tidak merasakan cepat. Atau sebaliknya, kita merasa diam, tapi orang lain melihat kita bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu larinya nanti sudah ke
fisika kuantum. Kalau semakin jauh masuk ke fisika kuantum, gravitasi itu dipertanyakan. Apakah gravitasi itu khayalan kita? Ataukah memang dia ada? Apakah temperatur itu ada ataukah dia tiada gitu ya. Jadi kalau bahas fisika kuantum itu seperti kita masuk ke, kalau yang muslim kayak belajar ilmu sufi gitu ya. Jadi kalau ilmu kita belum cukup ke sana, kalau misalkan kita dari nggak tahu agama nih sama sekali tiba-tiba belajar sufi itu akan berat karena di sufi nanti sudah terlalu banyak apa ya, prolog gitu ya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang sifatnya tidak jelas gitu. Sama kayak gitu. Jadi ketika masuk ke fisika kuantum, jadi semua itu dipertanyakan kembali, apakah gravitasi ada, apakah waktu itu ada, bagaimana kurva antara waktu dengan kecepatan, space time, kemudian bagaimana kita itu merasa diri kita relatif terhadap orang lain dan seterusnya. Okay? Nanti terlalu jauh bahasannya, maka gravitasi saya bahasnya tentang Newton aja yang kita pakai ya. Ini prinsip dasar di Newton. Tapi nanti kalau udah di fisika kuantum, masuk fisika kuantum tidak dipakai lagi Newton, yang dipakai teoremanya Einstein, Stephen Hawking dan kawan-kawan. Itu ya, semoga nggak pusing. Ini penjelasan dasar aja, makanya kenapa kita ngukur gravitasi, kemudian kenapa kita ngukur energi kinetik, energi potensial. Itu dari isi Newton ya, Newton teorem. Baik, segitu dulu dari saya. Absen, saya buka ya. Di learning, waktunya terbatas, tolong kalau waktunya sudah close, jangan komplain, jangan WhatsApp ke saya ya, Bu ini saya nggak bisa ini, tolong jangan, karena saya lagi banyak kerjaan juga, jadi mungkin nggak akan saya respon, atau kalau nggak gitu misalkan mengganggu, biasanya saya blok ya. Ada beberapa mahasiswa yang kalau sudah terlalu mengganggu gitu saya blok. Kalau nggak mau diblok, tolong ya, kalau WA misalkan ya personal itu usahakan yang benar-benar penting. Kalau misalkan masih bisa ditanyakan di grup, tanyain aja lah di grup gitu ya, biar yang lain juga bisa lihat. Terus saya heran juga sih kenapa sih mahasiswa banyak ya yang suka WA gitu loh. WA-nya itu personal pertanyaannya, tapi tidak terlalu penting untuk dijawab secara personal. Kenapa itu? Saya nanya deh. Misalkan nih masalah absen tuh saya tadi nggak bisa absen bla 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 gitu. Aduh. Tolong jangan ya. Terus lagi kalau pas weekend, nah itu lagi saya itu sebenarnya paling anti di WA di luar jam kerja dan di waktu weekend, karena weekend itu bagi saya waktu untuk keluarga. Mungkin karena lama di luar ya. Jadi kalau di luar negeri itu nggak ada ceritanya Anda WA dosen di waktu weekend. Nggak ada ceritanya. Bahkan digubris, jangan kan gitu. Kalau saya lagi mau ketemu janjian ya sama profesor saya, kalau misalkan janjiannya jam 9 pagi, saya datang di kantornya itu jam 8.59, itu saya diusir dari kantornya, disuruh keluar. Kenapa? Karena belum jam 9 Ted. Anda janji dengan saya jam 9, berarti Anda harus datang ke saya pas jam 9, bukan sebelum itu atau bukan sesudah itu gitu ya. Orang sana strict sekali masalah waktu, apalagi waktu di luar waktu kerja dan waktu personal gitu ya. Kalau di sini sering sih saya amati juga lumayan adaptasi juga ya, karena dulu awal-awal itu ke Indonesia, balik ke Indonesia setelah sekian lama itu kaget gitu ya, kok kayak nggak ada personal space gitu loh. Jadi kalau di sana itu kan kita sangat menghargai privacy ya. Misalkan privacy itu umur, agama, status, keluarga, terus bahkan nama pun privacy. Dulu bahkan waktu saya belum balik ke Indonesia, nama akun medsos saya itu nama palsu semua. Cuman balik ke Indonesia karena kadang dituntut juga kerjaan itu harus pakai nama asli ya, bahkan medsos pun ya udah akhirnya pakai nama asli. Tetap bukan nama asli sih, nama singkatan akhirnya jadinya. Kemudian juga personal space, kalau misalkan di sana di Eropa itu di Jerman tidak ada ceritanya temenan dengan teman kerja gitu ya. Jadi kalau teman kerja kita sebutnya kolega. Kenapa kolega ya? Karena kita dengan dia hanya untuk urusan kerjaan. Di luar kerjaan saya punya waktu sendiri, Anda punya waktu sendiri, saya nggak ganggu waktu Anda, Anda juga ganggu waktu saya, kita profesional. Kalau kita profesional, kita tidak melibatkan perasaan kita gitu ya. Jadi Anda bukan teman sehari-hari saya, Anda teman kerja saya. Jadi ya udah jangan mengganggu saya di luar jam kerja. Tapi di Indonesia kayaknya susah sih. Di luar jam kerja itu kita masih benar-benar
melibatkan personal segala macam, belum lagi nanti kalau ada orang baper gitu ya, dikritik baper, dikasih nasihat baper, atasan tidak boleh dikritik gitu ya, sering banget saya temuin di sini. Kaget juga kalau di sana, saya kerja di sana juga, bos saya kalau misalkan saya kritik ya nggak masalah, that's okay gitu ya, kalau masuk akal kritikannya why not gitu, bos bukan dewa gitu ya, meskipun dia misalkan, bos saya itu dulu kaya sekali, jadi levelnya mungkin di sini kayak Dahlan Iskan, kalau Dahlan Iskan yang punya Jawa Post Group itu. Kemudian dia juga sangat pintar, jadi dokter ya, sama alumni RWTH kan sama kayak Pak Habibie, bidangnya juga sama, mechanical engineering, pintar banget orangnya, tapi ketika dia dikritik ya udah terbuka aja gitu. Kalau misalkan dia kasih saya beban kerja terlalu banyak ya saya protes, nggak masalah gitu ya. Tapi di luar jam kerja saya tidak akan mengganggu dia dan dia juga tidak akan mengganggu saya. Jadi tolong, kadang saya masih culture gitu ya. Kalau misalkan di WA di waktu di weekend atau misalkan jam 11 malam WA saya gitu, jam 12 malam, kadang ada tuh mahasiswa WA saya jam 12 malam menanyakan hal-hal yang nggak terlalu penting, tolong ya, janganlah. Kalau misalkan masih bisa ditanyakan di grup, tanyain aja di grup. Masalah absen, tolong disiplin ya, saya sediakan waktu absen sampai jam 8.20, silahkan absen di waktu itu. Gitu ya. Itu dulu dari saya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.